Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita akan ngerespon komentar ini teman-teman ya. Ini sebenarnya Mas Bro ini berkomentar di video yang lama banget ya, mungkin 4-5 tahun yang lalu. Jadi keren banget YouTube ya. Jadi video yang udah bertahun-tahun yang lalu masih ditayangin dan masih dikomen gitu. Jadi YouTube ini memang dulu kita bahas tentang bisnis ya, terutama bisnis toko bangunan dan alat listrik. Nah, kayak gini guys ya. Ini mungkin penting bagi teman-teman yang pengen buka usaha yang berhubungan dengan toko bangunan dan alat listrik seperti itu. Di sini komennya gini guys ya. Saya udah mencoba dari kecil-kecilan. Modal beli barang 50 juta, lalu toko sewa, beli mobil jelek 2007, alhasil toko berjalan 3 tahun. Kondisi amsyong. Toko habis dikuras perbaikan mobil, sewa toko, gaji karyawan. Yang ada dapat lelahnya doang. Ini bisnis yang kurang cuan, untung tipis. Yang dapatnya lelahnya doang. Nah guys, saya setuju. Ya, saya setuju dengan komentar ini, teman-teman ya. Memang kalau toko bangunan itu untungnya tipis, guys. Nah, karena toko bangunan itu untungnya tipis, jadi kita itu ya, ini emang toko bangunan ini punya keluarga saya, guys ya. Ya, cuman saya sedikit banyak tahu lah seperti itu. Jadi toko bangunan itu memang untungnya tipis, yes. Bahkan semen aja teman-teman untungnya memang 2000. Ya, semen satu sak yang 50 kilo itu, yang teman-teman kalau misalnya beli itu harganya 60.000 misalnya satu sak itu, toko bangunan cuma dapat 2.000. Itu aja masih nganter, bayangin aja. Jadi kalau bersihnya paling Rp1.000 guys, 1% 2% doang nguntungin untuk semen. Nah, besi yang lainnya juga sama. Mungkin kalau toko bangunan itu untung banyaknya itu di barang-barang yang agak kecil. Yang kecil-kecil lah, contohnya misalnya beli obeng atau beli yang barang-barang kecil lah yang di etalase itu yang untungnya mungkin persentasenya agak lumayan. Tapi kalau yang gede-gede guys, itu untungnya tipis, emang bener. Untung toko bangunan tipis sekali. Nah, jadi toko bangunan itu kalau mau untung, itu jualnya harus banyak guys. Harus banyak. Jadi, Mas Bro ini yang salah adalah modalnya kurang gede. Modal 50 juta di toko bangunan tuh kecil banget guys. Mungkin kalau teman-teman itu buka bisnis yang lain, misalnya bisnis jual sendal atau jual baju gitu, 50 juta tuh udah dapat barang banyak. Tapi kalau di toko bangunan tuh enggak guys, 50 juta tuh sedikit sekali. Bayangin guys. Jadi kalau teman-teman punya modal 50 juta, jangan buka toko bangunan. Kenapa? Karena untung toko bangunan tipis. Kalau teman-teman barangnya cuma dikit, ya faktor kalinya nggak ada. Jadi akhirnya dibilang dapat lelahnya doang. Yes. Kenapa? Karena teman-teman temen ini, Mas Bro ini modalnya kecil, ya 50 juta tuh kecil loh di toko bangunan. Terus dia itu kalau modalnya kecil, barangnya sedikit. Kalau barangnya sedikit, lakunya sedikit. Karena untungnya kecil, lakunya sedikit, faktor kalinya kan kecil, sama dengan kecil juga. Kayak gitu guys. Jadi istilahnya yang salah dari Mas Bro ini adalah modalnya kurang gede, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman modalnya ya 50 juta, bukalah model usaha yang lain, yang modalnya itu yang segini tuh dianggap gede. Contoh apa banyak? Jual baju kayak gitu ya. Online baju atau offline gitu ya. Terus jual sendal, jual counter pulsa. Counter pulsa modal 50 juta tuh udah banyak loh. Udah banyak. Ya, tapi kalau toko bangunan tuh kecil. Nah, untuk sekarang nih, untuk saat ini nih guys ya. Saya ngomong pakai realistis, saya nggak ngelebih-ngelebihkan dan ini standar guys. Standar. Di tahun 2025, kalau teman-teman pengen buka toko bangunan itu modalnya minimal 1M. Minimal guys. Kalau teman-teman pengen bersaing dengan toko yang lain. Kalau modal cuma 50 juta seperti ini, ya akhirnya kalah sama yang lain. Kalah sama yang lain yang modalnya gede. Karena kalau toko bangunan itu, yang penting itu lengkap guys. Nah, ini yang saya pelajari guys. Sebenarnya kalau harga sih ya unda-undi lah. Kalau harga itu di toko A yang barang itu lebih murah, yang barang ini lebih mahal di toko B seperti itu ya, lain-lain. Yang teman-teman kalau misalnya pengen membuka toko bangunan untuk saat ini, itu yang penting tuh lengkap. Barangnya itu lengkap. Jadi jangan sampai ada orang yang datang, itu nggak ada. Kalau orang yang datang sekali, itu nggak ada. 2 kali nggak ada. Dia nggak akan balik ke 3 kali. Ya, karena orang yang di toko bangunan itu kalau beli barang itu nggak hanya satu guys. Berbeda sama counter pulsa. Kalau counter pulsa, saya beli pulsa Telkom yang 10.000 ya, yes, beli pulsa doang. Tapi kalau toko bangunan tuh enggak. Kalau tukang tuh datang, dia perlu amplas sekalian, dia perlu yang lain-lain. Jadi waktu itu saya pernah jaga ya di toko bangunan, itu satu orang itu bisa beli 10 produk,
5 produk, 6 produk. Jarang banget yang datang cuman beli satu produk kalau di toko bangunan. Nah, kalau teman-teman itu nggak lengkap barangnya karena modalnya kecil, tentu aja ya itu nggak akan jalan, teman-teman. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi saya setuju ya dengan asumsi ini guys. Karena modalnya itu kecil. Jadi kalau modalnya kecil mendingan jangan buka toko bangunan guys. Nah, kalau teman-teman punya modal tebel 1M, 2M, nah itu bukalah toko bangunan, lengkapin barangnya, dan seharusnya kalau barangnya lengkap, lebih lengkap daripada kompetitor lah bahasanya, seperti itu. Nah, itu akan jalan guys, walaupun teman-teman itu baru, kayak gitu. Jadi toko bangunan keluarga saya kan dulu memang merintis dulu ya, itu memang belum ada kompetitor. Jadi mulai dari kecil nggak apa-apa karena nggak ada kompetitor gitu kan. Nah, kalau sekarang guys, sekarang itu kompetitor banyak banget guys, toko bangunan guys. Tiap berapa ratus meter tuh ada. Kalau teman-teman merintis buka kecil nggak bakal laku guys. Mendingan kalau tukang atau orang yang ke toko bangunan mendingan jalan dikit lah ke sono, beda 3 menit doang. Yang pasti barangnya dapat semua daripada dia itu ke toko kalian nggak ada, terus dia ke toko yang lain lagi kan, jok mindo gawe nih bahasanya. Jadi kayak gitu guys ya, seperti itu teman-teman ya di toko bangunan untuk saat ini. Jadi ya sebagian saya setuju yang yang di bagian ini guys, yang di bagian bisnis yang kurang cuan, untungnya tipis. Ini saya nggak setuju ya. Kalau modalnya besar, bisnis toko bangunan itu cuan guys. Kalau modalnya besar. Jadi kalau di toko bangunan itu gede-gedean modal, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak kuat modal, mendingan jangan buka toko bangunan. Cari bisnis yang lain yang istilahnya itu modalnya lebih kecil, kayak gitu ya. Dan yang persaingannya itu nggak gede-gedean modal, kayak gitu guys. Ya mungkin menjawab ya teman-teman pertanyaan ini gitu ya. Semoga teman-teman kalau yang mau buka toko bangunan itu pikir-pikir ulang lagi, seperti itu ya. Kalau modalnya kira-kira masih minim dan nggak bisa menyaingi kompetitor, karena kalau teman-teman buka toko bangunan saat ini itu udah pasti ada kompetitor, beda sama 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin teman-teman bisa buka di desa itu sendiri, nggak ada yang lain jaraknya mungkin 5 kilo 3 kilo. Nah kalau sekarang setiap jengkal itu ada. Kalau teman-teman merintis sedikit barangnya itu pasti nggak akan jalan teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.